Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih pengertian sertifikat bukti right? Sertifikat bukti right adalah surat berharga yang memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru emiten perusahaan dengan harga dan periode tertentu sebelum ditawarkan kepada publik, atau dikenal juga sebagai rights issue certificate, yang dimana bertujuan untuk menjaga hak pemegang saham lama dari dilusi atau pengurangan persentase kepemilikan saat perusahaan menerbitkan saham baru. Lalu, adapun karakteristik sertifikat bukti right, yang pertama yaitu bersifat sementara atau berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu sebelum kadaluarsa. Yang kedua, dapat dipindah tangankan atau bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Lalu yang ketiga, harga pelaksanaan atau exercise price biasanya di bawah harga pasar saham saat ini untuk menarik minat pemegang saham. Lalu yang terakhir, tidak wajib diambil atau pemegang saham dapat mengambil atau menjual haknya. Tujuan rights issue oleh emiten. 1. Menghimpun dana ekspansi, yaitu untuk membiayai pengembangan usaha seperti membuka cabang atau pengadaan aset baru. 2. Membayar utang yang digunakan untuk melunasi utang sehingga beban bunga berkurang. Ketiga, meningkatkan struktur modal, yang dimana menyeimbangkan rasio utang dan ekuitas agar keuangan perusahaan lebih sehat. Yang keempat, menjaga kepemilikan pemegang saham lama, yang dimana memberi hak pada pemegang saham lama agar proporsi kepemilikannya tidak terdilusi. Mekanisme right issue. Yang pertama, keputusan RUPS. Langkah pertama dimulai dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Disinilah pemegang saham menyetujui rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru melalui mekanisme right issue. Kedua, pengumuman jadwal dan proporsi right issue. Setelah disetujui, emiten atau perusahaan akan mengumumkan jadwal pelaksanaan right issue. Dalam pengumuman itu, dijelaskan juga rasio pembagian hak. Contohnya 1:2, artinya setiap satu saham lama memberi hak untuk membeli 2 saham baru. Ketiga, pencatatan pemegang hak come right date. Hak membeli saham baru hanya diberikan kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal come right. Jika Anda membeli saham sebelum tanggal ini, Anda berhak mendapat rights. Kalau beli setelahnya, Anda tidak mendapatkan hak tersebut. Keempat, bagi pemegang hak. Setelah hak diperoleh, pemegang saham punya 3 pilihan. Yang pertama, mereka bisa menebus hak tersebut, yaitu membeli saham baru dengan harga yang telah ditentukan, biasanya lebih murah dari harga pasar. Yang kedua, mereka bisa menjual haknya di pasar sekunder selama periode perdagangan rights masih berlangsung. Ketiga, jika tidak digunakan atau dijual, hak tersebut akan hangus setelah masa berlakunya berakhir. Terdapat contoh kasus right issue, misalnya PT XYZ memiliki saham berjumlah 100 juta lembar. Jika perusahaan ingin menerbitkan 50 juta saham baru, maka setiap 2 saham lama berhak atas 1 saham baru dengan rasio 2:1, dengan harga pelaksanaan 1.000 per saham. Jika seorang investor memiliki 2.000 lembar saham, maka ia mendapat 1.000 right yang bisa digunakan untuk membeli 1.000 saham baru seharga 1.000 per saham, atau bisa dijual di pasar jika ia tidak ingin membeli saham baru. Adapun kelebihan dan kekurangan sertifikat bukti right. Kelebihan bagi pemegang saham, yang pertama, kesempatan membeli saham baru dengan harga diskon. Yang kedua, dapat menghindari dilusi kepemilikan. Dan yang ketiga, bisa dijual jika tidak ingin membeli. Kekurangannya, harus ada dana tambahan untuk menebus hak. Jika tidak diambil, hak bisa hangus dan bisa memicu tekanan harga saham karena suplai bertambah. Nah, selanjutnya ada peran bank dan lembaga keuangan dalam rights issue. Yang pertama ada underwriter atau penjamin emisi. Penjamin emisi ini adalah bank atau lembaga keuangan yang menjamin pembelian sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang hak.
Yang kedua, ada Kustodian dan Biro Administrasi Efek atau BAE. BAE ini mengelola distribusi right kepada pemegang saham. Yang ketiga, ada Perantara Perdagangan Efek atau broker. Nah, di broker ini menyediakan layanan penjualan atau pembelian hak bagi investor. Nah, selanjutnya itu ada aspek regulasi. Di Indonesia, right issue itu diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, BIE, Bursa Efek Indonesia, dan yang terakhir, Peraturan Nomor 9 D1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah sertifikat bukti right ini termasuk instrumen penting dalam pembiayaan perusahaan terbuka yang bertujuan menjaga hak dan kepemilikan pemegang saham lama. Kita semua perlu memahami mekanismenya, dampaknya terhadap pasar modal, serta keterlibatan institusi keuangan dalam pelaksanaannya. Nah, jadi sekian informasi yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat